Sekarang, dunia sedang digemparkan oleh virus yang mematikan. Virus tersebut dinamakan COVID-19 atau biasa disebut virus corona. Dikarenakan adanya pandemi ini, kami para siswa harus bersekolah secara daring dan juga melakukan hampir semua kegiatan di rumah. Karena kami harus meminimalisir keluar rumah jika tidak ada urusan yang mendesak. Hari ini merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kami akan melakukan Jimit untuk membahas materi resensi novel. Inilah isi Jimit kami. Jam segini ada notif kira-kira siapa ya? Oh, ada Google Meet. Oke. Oke lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kan materinya tentang resensi novel. Jadi kalian ada yang punya ide enaknya resensi novel apa? Bagaimana kalau kita mengambil dari novel Laskar Pelangi? Itu pengarangnya siapa? Kalau nggak salah sih Andrea Hirata. Nah iya benar, aku juga pernah baca. Novelnya ini terbit tahun berapa sih? Aku habis lihat Google, terbitnya itu 2005, terus ada 529 halaman. Wih, banyak juga ya. Itu temanya tentang apa sih? Kalau aku lihat sih temanya seperti pendidikan dan ada romance-romansnya sedikit gitu. Pelajaran apa aja sih yang sekiranya bisa kita ambil dari novel Laskar Pelangi ini? Ada banyak sih pelajaran yang bisa kita dapat. Salah satu contohnya itu semangat belajar yang dimiliki oleh anak-anak Laskar Pelangi. Terus kita juga bisa belajar tentang persahabatan dan solidaritas. Dan juga yang paling penting itu bahwa cita-cita itu bisa dimiliki dan dikejar oleh siapapun. Oke. Kalau kekurangan novel ini apa aja? Para pembaca novel ini banyak yang bilang nama-nama ilmiah yang ada pada novel ini tidak familiar bagi masyarakat awam. Jadinya banyak pembaca yang menjadi kurang nyaman membaca novel ini. Ya, hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita. Oke, udah aku catat semua ya. Nanti tinggal diketik. Oke deh kalau gitu. By the way guys, kira-kira kalian ngerasa bosan nggak sih selama pelajaran di rumah ini? Bosen banget sih, tapi kalian emang selama di rumah itu ngapain aja sih? Jadi selama di rumah itu Jadi, ini adalah kegiatan kami semua saat pandemi. Gak ada yang spesial dari kegiatanku selama pandemi ini. Paling cuma main HP, scroll TikTok, scroll Instagram, baca webtoon, nonton YouTube. Kalau udah bosen, lanjut baca buku. Majalah yang kupegang ini majalah Incredible Panic edisi ke-30. Jangan lupa baca. Nah, kalau udah bosen ngelakuin kedua hal itu, baru deh aku lanjut nonton film. Akhir-akhir ini lagi sering banget nonton Korean drama. Mungkin itu aja ya kegiatanku. Lanjut ke yang lain. Halo semua, aku Nathan. Sekarang aku akan menceritakan keseharianku dalam pandemi corona ini. Ya, keseharianku kebanyakan seperti anak-anak muda zaman sekarang sih. Hanya menetap di kamar, melihat HP, melihat-lihat feeds Instagram, senyum-senyum sendiri, jemur-jemur sendiri, tertawa sendiri, seperti tidak ada teman.
Ya mungkin kadang ada sih beberapa orang yang ngechat. Bila aku sudah bosan bermain HP, aku pun pindah untuk melihat ke buku. Biasanya ada tugas dari guru, jadi aku kerjakan. Selain itu semua, kadang aku suka menonton, yaitu menonton anime. Ya karena aku wibu. Ya biasanya nonton 1 jam, 2 jam mungkin. Setelah itu, aku biasanya meneruskan dengan memainkan game. Biasanya aku main game bersama teman-temanku. Cuman teman-temanku pada offline. Aku jadi bermain sendiri sekarang. Ya mungkin itu saja kehidupanku selama pandemi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kegiatanku selama pandemi ini tentu aja main HP lah, apalagi ya kan, tiada hari tanpa main HP. Terus kalau udah lihat jam, udah waktunya belajar nih. Ya udah, belajar deh. Ambil bukunya, buka, dibaca, dipahami materinya, diisi. Kalau udah bosen, stres, udah stuck sama jawabannya, ya udah tutup aja bukunya, ganti ke kegiatan selanjutnya, yaitu nge-fun girl. Apa sih serunya? Gila, seru banget tau nge-fun girl tuh. Healing, itu salah satu cara untuk healing. Dan yang paling penting, membuat bahagia. Udah sih gitu-gitu aja hari-hariku, gak ada yang spesial. Terus besoknya repeat lagi. Udah deh, selesai. Kegiatanku di saat pandemi, yang pertama biasanya aku akan jalan-jalan di pagi hari. Di pagi hari udaranya masih sangat segar dan juga kita bisa mendapatkan sinar matahari secara langsung. Selesai berjalan-jalan, aku kembali ke rumah, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru di hari itu. Selesai mengerjakan tugas, aku akan tidur siang. Kemudian di sore hari, aku akan jalan-jalan berkeliling naik motor untuk refreshing setelah seharian lelah mengerjakan tugas. Jadi itu dia kegiatanku di saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ali Batullah. Saya dari kelas 11 MIPA 6 absen 18. Ingin jelaskan kegiatan saya selama pandemi. Jadi kegiatan saya selama pandemi ialah ya nge-coach olahraga setiap sore, kadang sore kadang pagi sama teman-teman rumah, ya nge-coach, ngasih materi ke anak-anak di e-sport. Jadi ya di tim saya sendiri ngasih materi pemahaman, in-game knowledge, ya banyak. Jadi ya runtut lah, setiap hari rutin, ya begitu kegiatan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selama corona sih gak ngapain-ngapain juga di rumah, paling juga ngerjain tugas, ngegambar, terus main HP. Kadang kalau teman ngajak main baru keluar rumah. Kalau udah bosen, udah pulang, kembali ke seharian yang gabut dan juga gak ngapa-ngapain. Ya beginilah kegiatan di kala corona melanda siswa sekolah. Keseharianku selama pandemi itu aja.
Setiap hari bermain HP, chattingan, terkadang nonton YouTube. Kalau udah capek, aku suka ganggu Mbak. Mantap. Nggak lupa juga, aku harus lipat-lipat baju, juga bersih-bersih setiap harinya. Kemudian aku bermain HP lagi, scroll TikTok, Instagram, sambil nyemil jajan. Udah. Nama aku Intan Aryani. Di sini aku ingin berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hariku, yakni bermain HP selama pandemi ini. Terus ketika sekolah, aku pergi untuk membuka classroom, kemudian belajar aku sekolah waktu siang juga malam hari. Udah sih gitu-gitu aja terus. Sekian, terima kasih. Kegiatan yang aku lakukan saat pandemi salah satunya adalah mereview materi pelajaran melalui media YouTube atau platform pendidikan lainnya dengan mencatat di buku note. Setelah mereview materi pelajaran, memahami dan mencatatnya, kegiatan selanjutnya aku lakukan adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru. Setelah capek belajar dan tugas, biasanya kegiatan yang aku lakukan adalah nonton YouTube atau nonton film sebagai bentuk refreshing dan hiburan diri selama menyelesaikan berbagai kegiatan. Nah, kalian udah lihat kan beberapa kegiatan kami saat pandemi? Tapi itu belum semua ya. Masih ada lagi, kayak yang satu ini nih. Tapi ini nggak patut banget ya buat dicontoh guys. Kenapa sih? Karena dia ini keluar rumah tanpa mematuhi prokes. Dia ini nggak pakai masker, nggak bawa hand sanitizer. Dia juga nggak mencuci tangan loh habis keluar. Ngeri kan? Iyalah. Kalian tahu apa akibatnya? Tonton terus ini dramanya. Assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam. Ada apa Ndra? Tumben. Aku ada kabar buruk Bil. Aku kena COVID. Loh, kok bisa Ndra? Ini gara-gara aku gak mematuhi prokes Bil. Jadinya kayak gini. Sedih deh akhirnya karantina mandiri di rumah. Kan gak bisa keluar. Walah, makanya jangan remehin. Tahu sendiri kan akibatnya. Iya Bil, akhirnya aku nyesel sekarang. Ya udah, aku kabarin teman-teman dulu ya, biar tahu kabar kamu kayak gimana. Oke Bil, tak tunggu. Aku tak istirahat dulu ya Bil. Oke, ya udah, cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Makasih ya Bil doanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Rek, ini udah kumpul semua kan? Waalaikumsalam. Jadi salah satu teman kita, Indra, tadi ngabarin kok dia positif kena COVID-19. Loh kok bisa sih? Kamu tahu dari mana, Bel? Iya, tadi soalnya aku dibilangin sama Nabil. Nah, Indra tadi itu telepon aku, terus aku kabarin ke Bella. Indra minta kita semua kumpul lewat Meet gitu. Iya guys, biasanya aku kalau keluar rumah itu nggak pernah pakai masker, terus kalau pulang itu nggak pernah cuci tangan dulu. Kamu kok bisa tahu kalau kena COVID? Beberapa hari ini tuh aku tuh demam, terus batuk-batuk. Waktu swab kok ternyata hasilnya positif.
Astagfirullahaladzim, makanya kalau keluar rumah itu harus selalu pakai masker. Kamu juga harus rajin mencuci tangan. Tuh, kalau pagi berjemur, jangan tidur terus. Nah, iya, jangan cuma main game aja di rumah. Olahraga itu juga perlu. Kamu juga harus makan makanan yang teratur dan makan makanan yang bergizi supaya imun tubuhmu kuat. Nah, mending gini dulu deh. Kamu sekarang banyak istirahat biar cepat sehat. Karena itu biar cepat pulih, nggak bisa beraktivitas lagi. Kalau kamu udah sembuh, harus ingin dan patuhin prokes supaya nggak kena COVID lagi. Ya teman-teman, makasih dukungannya. Setelah ini aku bakalan mentaati prokes yang ada kok. Tenang aja. Ya, Semangat ya. Semangat Ger, I love you Ger. Nah, kalian udah tahu kan apa akibat kalau tidak mematuhi prokes? Ya kayak drama yang tadi tuh, tahu kan yang mana? Jadi apa aja sih prokes yang betul itu dan ada berapa? Jadi guys, prokes yang betul itu ada 4. Yang pertama yaitu selalu mencuci tangan dimanapun dan kapanpun itu. Karena tangan ini kan yang menyentuh segala sesuatu ya, segala benda. Kita mana tahu kalau misalnya ada kuman atau bakteri, virus yang menempel pada tangan. Yang kedua yaitu pakai masker. Itu juga penting banget kalau kalian mau keluar-keluar dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga udah pasti ya gandengannya masker ini mah, hand sanitizer. You all know what is it guys, okay? Ini tuh sebenarnya bukan pengganti mencuci tangan pakai sabun ya. Cuman ini juga salah satu pengantisipasian agar kita senantiasa terhindar dari virus corona ini. Yang terakhir, last but not least. Oke, sorry guys, tadi tipe. Yang terakhir yaitu berjemur. Itu juga salah satu hal yang paling penting untuk prokes. Karena apa sih? Berjemur kan, kita kan mendapat vitamin D ya. Apalagi berjemurnya di kisaran jam pagi. Ya emang sih, kalau jam siang mah udah bukan berjemur namanya ya. Kepanggang kali ya. Nah, itu tuh 4 prokes yang penting banget buat kalian ingat dan lakuin. Oke guys, gitu dulu aja ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Dan itu tadi drama dari teman-temanku beserta aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.